Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi pertemuan 11 yang berjudul Performance Based Budgeting. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tessa PR Simbolon dengan NPM terakhir 4022, Yulinder Varian Fasya dengan NPM terakhir 4029, dan Desta Amanda dengan NPM terakhir 4172. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertama kita akan membahas mengenai konsep dari performance based budgeting. Nah, performance based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja itu merupakan sistem penganggaran yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai. Nah, jadi di sini pemerintah itu nggak hanya berfokus dengan anggaran yang telah digunakan, tetapi pemerintah itu juga akan berfokus pada dana tersebut itu digunakan untuk menghasilkan output apa, kemudian memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat atau tidak. Nah, performance based budgeting itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berorientasi pada kinerja. Nah, artinya setiap anggaran yang diberikan itu harus memiliki target atau hasil yang jelas. Nah, misalnya Kemendikbud itu memberikan dana pendidikan kepada sebuah universitas. Nah, dana tersebut itu tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada beberapa target yang harus dicapai oleh universitas tadi. Misalnya seperti perbaikan fasilitas gedung, kemudian juga bisa dari peningkatan kualitas pendidikan. Nah, untuk yang kedua ada menggunakan indikator dan target kinerja. Artinya setiap program itu memiliki ukuran keberhasilan sehingga pencapaiannya itu dapat diukur. Misalnya tadi dalam pembangunan gedung kuliah itu misalnya dalam satu gedung kuliah itu akan membangun 20 kelas dalam waktu 1 tahun. Nanti di akhir tahun itu akan bisa dilihat apakah target itu tercapai apa enggak, 1 tahun itu bisa benar-benar membangun 20 kelas atau enggak. Nah, untuk karakteristik yang ketiga itu terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja. Jadi setelah program dilaksanakan itu akan dilakukan penilaian untuk mengetahui apakah target yang telah ditetapkan itu berhasil dicapai atau tidak. Misalnya tadi untuk pembangunan ruang kelas saat selesai itu nanti Kemendikbud perwakilan itu akan melakukan evaluasi apakah fasilitas tersebut itu benar-benar digunakan dengan baik dan juga apakah meningkatkan kualitasnya tadi dan juga membantu proses pembelajarannya atau enggak. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada menekankan hubungan antara dana dan hasil. Nah, di sini anggaran yang digunakan itu harus menghasilkan manfaat yang jelas. Misalnya, ketika anggaran pendidikan meningkat, misalnya di tahun 2025 itu sebesar 100 miliar. Nah, di tahun 2026 itu meningkat jadi 150 miliar. Nah, peningkatan ini itu harus menghasilkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang diharapkan ikut meningkat juga. Lanjut. Nah, untuk yang kedua itu ada prinsip dari penganggaran berbasis kinerja. Ada dua. Yang pertama ada prinsip value for money. Nah, prinsip ini itu menekankan bahwa penggunaan anggaran itu harus menghasilkan manfaat terbaik bagi masyarakat. Jadi bukan sekedar menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana uangnya digunakan itu benar-benar memberi nilai atau manfaat kepada masyarakat secara langsung. Nah, untuk di prinsip value for money itu ada tiga konsep yaitu ekonomis, efisien, dan juga efektif atau yang sering dikenal dengan 3E. Nah, untuk yang ekonomis itu berarti cara pemerintah memperoleh atau menggunakan sumber daya dengan biaya serendah mungkin, tetapi kualitas yang dihasilkannya itu tetap baik. Nah, misalnya pemerintah itu akan melakukan pengadaan komputer. Nah, di toko A misalnya, atau eh, di toko A itu misalnya satu paketnya komputer itu harganya 5 juta, tetapi setelah ditelusuri ternyata di toko B itu hanya sebesar 3.500.000. Nah, di situ pemerintah itu kalau misalkan menerapkan prinsip ekonomis itu memilih toko yang B dengan kualitas yang sama dan merek yang sama itu dapat barang yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang efisien itu berarti menggunakan sumber daya secara optimal atau melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya pelayanan administrasi di sebuah kantor yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 hari,
Tetapi kalau misalkan dipindah menggunakan sistem online itu bisa selesai dalam 1 hari aja. Nah, berarti di sini, kantor pelayanan tersebut itu, akan lebih efisien karena menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Nah, untuk yang ketiga ada efektif, itu berarti tujuan atau sasaran benar-benar tercapai. Yang kedua itu ada prinsip good corporate governance atau tata kelola yang baik. Nah, prinsip ini itu menekankan bahwa pengelolaan anggaran itu harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan juga sesuai aturan yang berlaku. Nah, di prinsip good corporate governance itu ada beberapa konsep juga. Yang pertama ada participation, di mana di sini masyarakat itu harus terlibat langsung dalam proses penganggaran. Nah, kemudian yang kedua ada rule of law, di mana proses penganggaran itu harus sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian ada transparansi, di mana proses penganggaran atau pengelolaan anggaran itu juga harus terbuka oleh masyarakat publik. Kemudian responsiveness itu berarti pemerintah itu harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya. Nah, kemudian ada konsensus orientation, artinya keputusan anggaran itu harus mempertimbangkan keputusan bersama. Jadi tidak boleh menguntungkan satu pihak aja. Nah, kemudian ada equity and inclusiveness, itu artinya anggaran harus adil dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian ada effectiveness and efficiency. Prinsip ini tuh menekankan bahwa anggaran itu harus digunakan secara tepat dan menghasilkan manfaat yang maksimal. Kemudian yang terakhir ada accountability atau akuntabilitas, itu di mana nantinya pada akhir periode anggaran tersebut itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, di sini itu ada gambar yang menjelaskan kegiatan dari penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada kinerja atau hasil. Nah, alurnya itu dimulai dari sumber daya. Kemudian sumber daya tersebut itu digunakan menjadi input, lalu diproses, nanti akan menghasilkan output, dan output tersebut itu akan menghasilkan outcome. Nah, yang pertama itu ada input, di mana input itu adalah sumber daya yang digunakan, misalnya seperti uang, tenaga kerja, kemudian waktu, dan juga fasilitas. Misalnya pemerintah itu tadi membangun gedung kuliah. Nah, inputnya itu berarti di situ berupa dana, kemudian ada material bangunan, dan juga tenaga kerja. Nah, untuk yang kedua, proses itu merupakan kegiatan pelaksanaan program atau aktivitas yang dilakukan. Misalnya tadi di bangunan sekolah itu kan kalau pas membangun itu ada proses dari perencanaan sampai gedung itu nanti berhasil dibuat. Nah, yang ketiga ada output. Output adalah hasil langsung yang terlihat dari setelah kegiatan selesai. Nah, berarti kalau di sini itu contohnya outputnya adalah gedung perkuliahan tadi. Nah, untuk outcome adalah dampak atau manfaat yang dirasakan setelah output tersebut itu digunakan. Misalnya tadi setelah gedung perkuliahan selesai dibangun, nanti kan bisa digunakan tuh. Nah, kemudian di situ setelah digunakan itu juga akan dilihat apakah akses pendidikannya di situ itu meningkat, dan juga misalnya tadinya ada kelas malam, kemudian banyak kelas yang bertabrakan itu menjadi tidak ada perkuliahan malam, dan juga kelas itu nggak bisa dipakai sesuai waktunya gitu, nggak berebutan antar kelas. Nah, kemudian di sini juga eh, ada hubungannya dengan tadi ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas. Nah, di sini ekonomi itu berkaitan dengan input. Berarti di sini itu bagaimana sih cara pemerintah itu memperoleh input dengan biaya yang hemat. Jadi fokusnya ada pada pengadaan sumber daya dengan biaya serendah mungkin, tetapi dengan kualitas yang baik. Kemudian ada efisiensi, di mana efisiensi itu berkaitan dengan input, proses, dan juga output. Nah, artinya di sini bagaimana pemerintah itu dapat menghasilkan output maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada efektivitas, berkaitan dengan tercapai atau tidaknya outcome. Nah, jadi program itu akan dianggap efektif apabila tujuan akhirnya itu benar-benar tercapai dan memberi manfaat bagi masyarakatnya. Nah, kemudian melalui gambar ini itu kita dapat memahami bahwa performance based budgeting itu tidak hanya fokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga berfokus pada bagaimana sumber daya itu diperoleh, kemudian proses dalam mengelolanya, kemudian saat
sumber dayanya yang digunakan itu menghasilkan sebuah barang atau output, itu nanti output tersebut itu akan dinilai juga apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke manfaat anggaran berbasis kinerja. Yang pertama itu ada alokasi anggaran jadi lebih tepat sasaran sesuai prioritas. Karena kan dana pemerintah itu terbatas, maka anggarannya akan diprioritaskan dulu nih untuk program yang paling penting. Contohnya ketika banyak masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, pemerintahan ini tuh akan lebih memprioritaskan anggarannya itu untuk rumah sakit ataupun puskesmas dibandingkan pembangunan yang lainnya. Jadi dananya ini tuh digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, artinya itu penggunaan anggaran menjadi lebih jelas dan mudah diawasin. Contohnya, pemerintahan itu menganggarkan 1 M untuk perbaikan jalan desa. Nah, masyarakat ini tuh bisa melihat jalan mana yang diperbaiki pemerintahan, berapa panjang jalannya, dan apakah hasilnya itu sesuai dengan dana yang digunakan. Jadi, masyarakat itu bisa ikut mengawasi penggunaan anggarannya. Yang ketiga ada fokus pada hasil output ataupun output ataupun outcome, bukan hanya pengeluaran. Nah, sistem ini kan tidak hanya fokus pada pengeluaran uang aja, tapi juga hasil programnya. Contohnya, pemerintahan ini kan mengadakan pelatihan kerja. Yang dilihat itu bukan hanya pelatihannya ini dilakukan atau belum, tetapi juga berapa orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. Jadi, berarti program ini tuh dinilai dari manfaat nyatanya gitu. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan lebih rasional. Nah, pemerintah kan bisa memilih program yang paling penting berdasarkan data dan hasil. Misalnya ya, eh, kalau programnya A itu lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan program B, maka pemerintahan akan lebih memprioritaskan program A untuk mendapatkan program lebih baik atau lebih besar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi kan berarti menggunakan dana sehemat mungkin, tetapi hasilnya maksimal. Sedangkan efektivitas berarti tujuan program itu benar-benar tercapai. Tadi kan contohnya nih, misalnya dengan dana 500 juta, pemerintah itu berhasil membangun fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya tadi rumah sakit. Nah, dengan uang yang 500 juta itu, pemerintah itu bisa membangun fasilitas rumah sakit. Berarti penggunaan anggaran itu kan lebih efisiensi dan efektif. Yang keenam, memudahkan pengawasan oleh masyarakat. Karena target dan hasil program jelas, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi kinerja pemerintahan. Contohnya tadi kan masyarakat bisa melihat apakah proyek pembangunan itu apakah udah selesai tepat waktu atau tidak. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Yang pertama itu ada menentukan visi, misi, tujuan, dan target. Visi kan adalah cita-cita besar pemerintahan atau organisasi. Contohnya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi kan adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Contohnya itu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau tujuan itu hasil yang ingin dicapai. Apa hasil yang ingin dicapai dari misi dan visi, yaitu mengurangi angka pengangguran. Nah, sedangkan target adalah ukuran yang lebih jelas dan terukur. Misalnya, tadi kan tujuannya mengurangi angka pengangguran, berarti targetnya apa? Menurunkan angka pengangguran sebesar 5% dalam 1 tahun. Yang kedua ada menentukan indikator kinerja. Yang pertama itu input. Nah, indikator kinerja itu kan digunakan untuk mengukur keberhasilan program tadi. Misalnya satu input. Nah, input adalah sumber daya yang digunakan. Contohnya itu kayak dana, pegawai, alat, gedung, dan fasilitas lainnya. Misalnya pemerintah menyediakan dana 1 M dan tenaga kerja untuk membangun jalan. Yang kedua ada output. Nah, output itu kan adalah hasil langsung dari kegiatan. Contohnya, jalan sepanjang 5 M ini tuh berhasil dibangun atau enggak. Terus 100 orang itu mengikuti pelatihan itu udah berhasil atau enggak, dan yang lain. Baru ada outcome. Nah, outcome itu adalah manfaat atau perubahan yang dirasakan masyarakat. Setelah jalan tadi dibangun, apakah transportasi menjadi lebih lancar dan ekonomi masyarakat meningkat atau enggak gitu. Yang selanjutnya ada benefit. Nah, benefit itu adalah manfaat jangka menengah. Pendapatan masyarakat mulai meningkat apa enggak dari hasil si output tadi. Misalnya kan tadi kan membangun jalan. Nah, itu tuh uh, meningkat nggak pendapatan masyarakatnya karena akses jalannya itu lebih mudah atau enggak gitu.
Yang terakhir ada impact. Nah, impact itu adalah dampak jangka panjang. Nah, apa dampak dari membangun jalan? Berarti dampaknya itu daerah menjadi lebih maju, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan angka kemiskinan menurun. Lanjut. Selanjutnya ada evaluasi dan penentuan prioritas program. Yang pertama itu menyusun peringkat program kegiatan. Jadi, pada tahap ini tuh pemerintah itu memilih program yang paling penting sama kayak yang sebelumnya karena kan dana dan sumber dayanya itu kan terbatas. Jadi, harus dipilih dulu nih apa yang lebih dibutuhkan sama masyarakat. Tadi kan contohnya itu jika dana terbatas, pemerintah kan mungkin lebih memilih memperbaiki rumah sakit kan dibandingkan membangun yang lain. Jadi prioritasnya itu tuh lebih dibutuhkan karena kesehatan itu dianggap lebih prioritas. Selanjutnya ada analisis standar biaya atau ASB. Nah, ASB ini digunakan untuk menentukan standar biaya suatu program agar anggaran lebih masuk akal dan tidak boros. Contohnya itu jika biasanya pembangunan 1 kilometer jalan itu membutuhkan biaya 1 M, maka pemerintah tidak boleh menganggarkan 10 M tanpa alasan yang jelas. Jadi ASB ini itu membantu anggaran lebih efisiensi dan mencegah pemborosan. Lanjut. Baik, selanjutnya materi tentang keuntungan penerapan anggaran berbasis kinerja. Pada penerapan anggaran berbasis kinerja ini akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas oleh pemerintah. Manfaatnya tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja, akan dengan mudah diketahui program-program yang lebih diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program. Yang kedua ada penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang transparan. Eh, dengan anggaran yang jelas dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai, maka terciptanya transparansi. Eh, karena dengan adanya kejelasan, hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga ada penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, maka setiap daerah harus berfokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing daerah dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Manfaat yang keempat ada organisasi pembuat kebijakan seperti Pemda dan DPRD berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja. Yang kelima ada meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, daerah tetap bisa lebih fokus pada prioritas untuk mencapai tujuan daerah, meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Yang keenam ada anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Dengan adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka diharapkan terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan ketika fokus penganggaran tertuju pada input. Materi selanjutnya ada indikator penyusunan budgeting performance budget. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi masukan, input, keluaran, atau output, dan outcome. Eh, yang pertama ada masukan atau input. Masukan atau input ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Indikator ini merupakan tolak ukur kinerja sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan. Yang kedua ada keluaran atau output. Output ini adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Terus ada hasil atau outcome. Outcome hasil ini adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator hasil adalah sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolak ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya, para pembuat kebijakan penting tertarik pada tolak ukur hasil dibandingkan dengan tolak ukur yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.